Halo Pavel. Pavel, grup Zen mau bahas pernikahan. Langsung tolak. Pavel, meski keluarga Yufon pernah ada pertunangan dengan Anda, mereka sekarang sudah jatuh. Lagi pula putri mereka sudah hilang bertahun-tahun. Anda masih mau lanjutkan pertunangan ini? Vina itu orang pilihanku. Aku pasti temukan dia. Kota Huron ini beda sekali sama desa kita. Pantas adikmu nggak mau kembali. Kamu buta ya? Bawaannya barang jelek gini, kelihatan sekali dari desa. Kotor sekali. Bu, ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma sosis buat adikmu hancur semua. Nggak apa-apa, Bu. Masih bisa dimakan. Ayo kita temuin Nana. Sayang, cium ya. Nakal. Siapa? Ketok-ketok apa? Nana, Kenapa kalian kesini? Cepat pergi. Siapa? Nggak ada, cuma kurir paket. Bukannya kamu ada kerjaan? Pergilah dulu. Baiklah kalau begitu. Nana, tadi kenapa di depan pacarmu kamu nggak kenalin ibu kita? Bahkan bilang kami kurir. Terus aku harus kenalin gimana? Masa aku harus bilang ibuku cuma petani desa yang nggak guna? Nanti aku malu. Mana ada orang kaya yang suka aku? Ibu kita dulu banting tulang buat kuliahkan kamu. Sekarang sudah sukses, kamu malah malu sama ibu dan cuma mikir buat nikah sama orang kaya. Nana, kamu jadi begini. Aku cuma mau hidup enak, apa salah? Kalau ibuku orang kota yang berpendidikan, apa aku perlu bohong? Kalau aku tadi nggak lupa ambil ponsel, aku nggak bakal tahu kebohonganmu. Bukannya kamu bilang ibumu dosen? Kenyataannya cuma petani desa. Nana, kita putus. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Dengarkan aku dulu. Kenapa kalian gak tetap di desa? Ke kota mau apa? Aku susah payah dapat pacar kaya di kota. Sekarang malah kalian hancurkan semua. Minggir. Gak gitu, Nana. Kamu kan mahasiswi dan punya kerjaan yang stabil. Kerja sendiri juga. Kamu pasti bisa hidup enak, kan? Bicara memang gampang. Biaya hidup di kota itu mahal. Gajiku yang kecil habis buat belanja, gak cukup bayar sewa. Sebentar lagi akhir bulan. Kalau gak ada pacar yang bayari sewa, aku bakal tidur di jalanan. Ini semua gara-gara kalian. Terus gimana? Karena nggak sabar ketemu kamu, ibu nggak bawa banyak uang. Bagaimana kalau kita jual liontin giok ini? Nggak bisa begitu. Itu barang yang kamu pakai sejak kecil. Satu-satunya petunjuk buat temukan keluargamu. Gak apa-apa, Bu. Aku bisa kerja di sini buat cari uang. Nanti kalau sudah dapat uang, aku tebus lagi liontinnya. Halo Pavel. Pavel, grup Zen mau bahas pernikahan. Langsung tolak. Pavel, meski keluarga Yufon pernah ada pertunangan dengan Anda, mereka sekarang sudah jatuh. Lagi pula putri mereka sudah hilang bertahun-tahun. Anda masih mau lanjutkan pertunangan ini? Vina itu orang pilihanku. Aku pasti temukan dia. Nona, kerjamu cekatan sekali. Biasanya aku butuh 2 jam buat kerja begitu. Kamu cuma 1 jam. Terima kasih, Kak. Pak, terima kasih sudah terima aku. Hei, jangan terima kasih ke aku. Bersyukur karena kami lagi butuh orang. Kalau enggak, aku nggak bakal rekrut orang desa. Hotel kami ini bintang 5.
Pekerjakan orang desa sepertimu, rendahkan standar kami. Memangnya apa salahnya orang desa? Aku bisa tetap kerja dengan baik. Oke. Janji ya kerja dengan baik. Kalau enggak, awas nanti ku pecat. Sudah ku bilang hati-hati. Aku nggak akan biarin kamu begitu. Semangat, Lily. Pavel, aku ambil mobilnya dulu. Oke. Pak. Pak, kamu sepertinya belum bayar. Kamu baru di sini. Kalau makan di sini, aku nggak pernah bayar. Hah? Ini bukan pertama kalinya. Hah? Pak, kulihat pakaianmu rapi. Apa kamu lagi kesusahan? Kamu salah paham. Aku Ngerti. Gak apa-apa, jangan malu. Hidup itu memang penuh rintangan. Tapi selama kita punya tangan dan kaki, pasti ada cara buat hidupi diri sendiri, benar kan? Ayo, di dekat sini ada proyek bangunan yang buka lowongan. Aku antar kamu ke sana. tunggu, dengarkan Hei, aku. Lily! Apa yang kamu lakukan? Pak, aku yang akan bayar makanannya. Jangan lapor polisi ya. Tunggu, kamu pikir dia siapa? Sampai kamu bayari dia. Dia ini bos restoran kita. Bos? Tentu saja. Maaf sekali. Pavel, jangan marah ya. Dia cuma orang desa yang norak, nggak ngerti cara bersikap. Aku akan pecat dia sekarang. Nggak bisa Siapa yang gitu. suruh kamu pecat dia? Lily Bennett. Pelayanannya baik, tanggung jawab sama pelanggan, dan peduli sama pelanggan. Haris? Ya? Ambil 60 juta dari bagian keuangan. Aku mau kasih hadiah untuknya. Baik, Pavel. 60 juta. Terima kasih, bos. Pavel, dia cuma orang desa. Dia di sini karena kerja kerasnya. Itu sudah sangat membanggakan. Kalau kamu pakai kata-kata klise gini, buat sok superior sebagai orang kota, Eldrick, kamu keluar dari restoranku. Maaf, Pavel. Aku salah. Minggir. Hati-hati. Apa? Sudah ketemu? Ada yang jual liontin giok naga di Pegadaian. Pavel, coba lihat. Apa ini punya Nona Vina? Benar, memang ini. Cepat kabari Bu El yang sedang inspeksi. Kita jemput dia dulu. Oke. Bos, ayo aku antar. Bos. Nggak nyangka ada orang bodoh yang mau beli itu. Bu, bukakan pintu. Aku mau tidur sebentar. Kalian cari siapa? Ini orang terkaya di kota Huron. CEO grup Futon, Val Futon. Aku mau cari pemilik liontin ini. Bukankah ini liontin giok putri angkatku? Aku mau cari gadis bernama Vina Yvonne. Waktu hilang, dia pakai liontin ini. Apa dia hilang tahun 2004? Waktu aku temukan putri angkatku, dia lagi meringkuk di dekat ladang gandum. Hampir mati. Pavel, akhirnya putri keluarga Yvonne ketemu. Apa? Lily ternyata putri keluarga Yvonne? Kenapa dia seberuntung itu? Lalu di mana Vina sekarang? Dia sekarang di... Selama ini, Pavel nggak pernah lupa sama perjodohannya dulu. Kami datang mau jemput dia pulang. Kenapa dia beruntung sekali jadi anak orang kaya, nikah sama CEO? Kalau gitu, aku telepon dia sekarang. Oke. Bu, kenapa telepon segala? Bukannya aku di rumah. Hah? Liontin ini punyamu. Kak Vel, kamu lupa sama aku. Kemasi dulu barangmu. Aku kirim orang buat jemput kamu. Oke. Nana, kenapa kamu bohong? Bilang putri angkat ibu. Kenapa aku nggak boleh bilang gitu? Lily sudah numpang sama kita selama ini. Sekarang waktunya balas budi ke kita. Tapi jelas-jelas kamu putri kandung ibu. Sebagai putri ibu, apa pernah hidupku enak?
Karena ibu dari desa, aku selalu diremehkan orang. Bahkan pacarku putuskan aku. Sekarang akhirnya ada peluang buat jadi kaya. Kalau ibu peduli padaku, harusnya dukung aku. Terus Lili gimana? Ibu! Yang harus ibu pedulikan dulu itu aku. Aku putri kandung ibu. Ibu sangat miskin. Ibu sudah utang padaku. Ibu, Ibu, kalau ibu peduli padaku, yang bisa ibu lakukan sekarang cuma diam. Kalian ngobrol apa? Bu, aku punya kabar baik. Aku sudah dapat kerja. Gajinya 16 juta per bulan, dapat asuransi. Nana, jangan khawatir soal uang sewa. Kenapa kamu bawa koper? Oh, aku sudah balikan sama pacarku. Aku mau tinggal di rumah mewahnya. Rumah reot ini, kalian tempati saja. Pacarmu kemarin bicara sangat kasar. Kenapa masih mau sama dia? Apa salahnya kalau kasar? Yang penting dia kaya. Sudahlah, malas sama kalian. Mobil pacarku sudah datang. Minggir, jangan halangi jalanku. Bu, jangan khawatir. Nana, kamu belum jelasin semuanya. Terima kasih, Kak Vel. Nana! Plat nomor mobil itu terasa sangat familiar. Bu, ibu mau kemana? sebentar lagi musim panen. Ibu mau cepat pulang buat panen gandum. Atau gandumnya bakal busuk di ladang. Biar aku antar, Bu. Lili, ibu minta maaf. Ibu, kenapa tiba-tiba bilang gitu? Kalau ibu nggak selamatkan aku dan rawat aku pasti sudah mati. Bu, kalau ada apa-apa di desa, jangan lupa telepon aku ya. Sekarang aku sudah bisa cari uang di kota. Kalau ibu capek kerja, istirahat saja. Ayo, aku antar ke stasiun. Halo, Nyonya Muda. Bibi masih dinas di luar kota. Kamu istirahatlah dulu. Birika sudah siapkan kamar tamu buatmu. Tuan, makanan sudah siap. Bisa segera dimakan. Tunggulah di ruang makan dulu. Aku mau ganti baju. Oke. Wah. Wah, balon, lobster, kepiting besar. Pantas disebut orang terkaya. Biaya sekali makan saja setara gajiku setengah tahun. Kak Vel, kenapa kamu juga punya liontin giok? Kamu yang kasih liontin ini ke aku, kan? Cepat transfer aku 60 miliar. Atau aku bunuh kedua anak ini. Jangan takut, aku akan bagi jimat pelindungku denganmu. Begini, pelindungku juga akan lindungi kamu. Kamu sendiri yang kasih ke aku. Apa kamu lupa? Kak Vel, waktu aku tersesat, kepalaku terbentur. Kenangan masa kecil, sudah aku lupakan semua. Kak Vel. Pavel, sudah waktunya buat periksa mall. Oke. Kamu istirahatlah dulu. Aku masih ada kerjaan. Halo, aku mau beli ponsel buat orang tua. Boleh lihat yang ini? Lihat apa? Kamu orang desa kan? Pakaian lusuh, tangan juga kasar. Nanti kalau ponsel kami kotor, siapa yang mau beli? Kamu bilang aku orang desa kotor. Hatimu yang kotor, makanya lihat apa saja jadi kotor. Kamu ini kan orang desa, berani memakai. Memang berani. Kamu makan hasil tani kami, tapi malah rendahkan orang desa kayak kami. Aku kesini sebagai pelanggan. Begini cara kalian layani pelanggan. Memang kamu pantas disebut pelanggan. Yang punya uang baru disebut pelanggan. Yang nggak punya uang nggak ada artinya. Gadis desa sepertimu ini cuma akan rendahkan kualitas toko kami. Cepat keluar. Kalau enggak, aku panggil satpam. Aku nggak mau pergi. Aku mau ketemu manajer kalian. Aku mau laporkan ini. Kalau nggak mau pergi sendiri, jangan salahkan aku panggil satpam. Satpam!
Cepat seret keluar orang desa tukang onar ini. Hentikan! Aku mau lihat siapa yang berani ganggu dia. Pavel, orang desa ini sengaja cari masalah. Dia ngotot mau lihat ponsel. Kalau pelanggan lain tahu toko kita melayani orang desa begini, siapa yang mau belanja di sini? Berbisnis itu harus adil buat semua. Layani dengan sopan. Orang desa juga calon pelanggan kita. Mereka juga punya hak buat beli. Kamu langgar nilai-nilai perusahaan. Kemasi barangmu dan pergi. Pavel, aku salah. Tolong kasih aku satu kesempatan. Pavel, Ayo pergi. Pergi. Pavel, maafkan aku. Bos, ternyata ini juga bisnismu ya? Hari ini kamu kesini mau beli ponsel. Iya, Bos. Ponsel ibuku sudah usang. Aku mau belikan yang baru, supaya dia bisa lebih mudah hubungi aku. Pak Haris, ambilkan 2 ponsel paling mahal. Ini, 2 ponsel buat kamu. 1 buat ibumu, 1-nya buatmu sebagai permintaan maaf. 25.998.000. Nggak, Pavel. Ini kemahalan. Aku nggak bisa terima ini. Bos, Kalau ku bilang terima ya terima. Orangku ada di bawah perlindunganku. Nggak ada yang boleh semena-mena padamu. Pavel, Direktur Bank tunggu Anda. Kita harus pergi. Oke. ajak Nana pulang kampung buat kasih ibu ponsel. Ibu pasti akan senang bisa lihat Nana. Lili ini sulit sekali dihindari. Nona, ibu Anda sudah balik dari luar kota. Ajak Anda makan siang di Resto Meraki siang ini. Aku harus ganti baju dan tata rambut. Birika, cepat bantu aku ganti baju. Aku penasaran seperti apa ibuku. Bu El, Anda mau ganti baju buat bertemu Nona besar? Ganti baju cuma buang-buang waktu. Sudah lama aku nggak bertemu Vina. Aku nggak mau buang waktu. Selamat datang. Mari silahkan. Buru dari mana ini? Pasti datang mau nikmati AC gratis. Miskin sekali. Halo, di mana ruang Purnama? Gak punya mata ya? Gak bisa cari sendiri? Aku sibuk. Gak ada waktu layani buruh kayak kamu. Kamu? Mari sebelah sini. Halo Nyonya, Anda mau ke ruang Purnama? Iya. Mari aku antar. Oh, baik. Aduh, maaf ya. Aku baru dari lokasi kerja. Telapak sepatuku agak kotor, jadi mengotori lantai. Gak masalah, gak apa-apa. Nanti aku pel. Aku berpakaian begini, yang lain menghindar semua. Cuma kamu yang mau melayani. Kamu nggak takut kalau aku cuma mau cari gratisan? Nyonya, bagiku semua pelanggan itu sama. Aku gak akan nilai dari pakaian atau jumlah belanjaan. Aku gak akan berubah sikap. Aku perlakukan semuanya dengan satu prinsip. Layani dengan adil dan sepenuh hati. Lagi pula, aku juga dari desa. Sebelumnya aku juga direndahkan orang. Aku gak mau jadi kayak orang yang aku benci. Lili, lihat pelanggan kena air panas gak? Cepat bantu urus. Baik, Pak, aku segera datang. Maaf, Nyonya. Ruang Purnama di depan, di kanan ruang pertama. Selamat nikmati makanan Anda. Bagaimana? Kamu ambilkan handuk dingin. Kamu ambilkan kotak obat. Gak apa-apa, Nona. Ini akan membaik secepatnya. Pasti menyenangkan jika putriku sebaik dia. Kamu... Orang kampung dari mana ini? Baunya buat mual. Ini ruangan VIP. Bukan tempat yang cocok buat orang sepertimu. Cepat keluar. Jangan bilang kamu... Orang sepertimu mana pantas tahu siapa aku. Jelas sekali dari desa. Gak tahu aturan. Aku peringatkan kamu. Kalau gak pergi sekarang, aku akan panggil satpam. Apa-apaan kamu? Kavel, kamu datang tepat waktu. Buruh kasar ini buat ruangan bau. Cepat panggil satpam buat usir dia. Nanti ganggu makan kita sama ibuku. Dia ini ibumu. Apa? Bu,
Jangan salah paham. Aku cuma lihat baju ibu terlalu sederhana. Karena baju sederhana, lalu kamu jadi bersikap nggak sopan. Keluarga Yifon nggak punya aturan begitu. Bu, jangan marah. Waktu tersesat, aku diadopsi sama wanita desa. Dia nggak sekolah, nggak berpendidikan dan beretika. Aku jadi buruk karena dia. Semua ini dia ajarin ke aku. Aku juga nggak mau. Sekarang ibu sudah menemukanmu. Nanti, ibu akan mendidikmu pelan-pelan. Permisi, ini hidangan spesial darat dan laut Anda, ayam panggang abala dan pastry hitam. Lily jadi pelayan di sini. Halo nak, ternyata kamu? Vel, tadi gadis ini yang mengantarku ke sini. Gak cuma perlakukan pelanggan adil, dia juga ramah dan perhatian. Tadi dia tangani situasi darurat dengan baik. Sayangnya dia cuma jadi pelayan biasa. Enggak. Lily, mulai hari ini, kamu jadi kepala bagian VIP. Gaji 26 juta, libur 8 hari sebulan. Terima kasih, bos. Kenapa mereka saling kenal? Aku sajikan makanannya. Nona, kenapa di situ? Apa ada barang yang jatuh? Biar ku bantu cari.